Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia sebesar 169,7 triliun rupiah. Mari bagi jemaat yang berkesempatan untuk dapat mendapatkan vaksin ini secara gratis, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya atas negara kita, sehingga negara kita bisa memberi vaksin untuk kita semua. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh besar, amin. Besar Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kau yang terperkasa Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Yesus Allah perkasa. Yang merasakan kasih sayang Tuhan katakan haleluya. Besarlah Tuhan yang layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Terpujilah Dia akan menunjukkan
Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang perkasa, Kau Allah kami yang mulia Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu Yesus.
Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat naga burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan merebutkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan merebutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sungguh, hanya Engkaulah Allah yang layak untuk terima segala pujian kami Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami yang kudus. Hanya Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Sore ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap dalam ibadah online, tapi biar hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, tidak ada satu jemaat pun yang terkena COVID. Saya tahu ini anugerah Tuhan atas kita semua. Amin. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana meresponi kehadiran Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari 4 orang. Yang pertama kita belajar dari Abraham ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia lari, dia sambut, dia sujud menyembah. Tidak hanya itu, dia lari mendapatkan istrinya. Dia minta supaya istrinya membuatkan roti. Dan tidak hanya itu, dia mengambil seekor anak lembu yang dagingnya empuk untuk diberikan kepada Tuhan, ya. Yang kedua, kita belajar dari kebanyakan orang di dalam kitab Perjanjian Baru. Banyak orang ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Mereka pakai kesempatan itu untuk membawa orang sakit supaya disembuhkan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan, tapi dengan satu tujuan, supaya mereka disembuhkan. Yang ketiga, kita belajar dari orang Farisi dan Saduki. Mereka datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk mencobai Tuhan. Yang keempat, dari Simon Petrus, ya, lucu sekali ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dia dalam keadaan telanjang karena dia nelayan, dia menangkap ikan, ya. Bahkan dia harus terjun untuk mengambil hasil tangkapannya. Karena itu ketika dia tahu, ketika murid yang dikasih Tuhan yaitu Yohanes berkata bahwa itu Tuhan, dia malu, dia memakai pakaiannya. Malam ini kita akan belajar dari beberapa orang. Yang kelima, kita akan belajar dari Sakius. Dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, ketika Tuhan datang ke rumah Sakius. Saya tidak ulang ceritanya, ya, terlalu panjang. Dia merindukan Tuhan, tapi dia tidak bisa melihat Tuhan. Tapi akhirnya dia naik sebuah pohon. Tuhan berkata kepada Sakius bahwa Tuhan akan menumpang di rumahnya. Ketika Tuhan datang, apa yang dikatakan oleh Sakius? Apa yang dibuat oleh Sakius? Dia berkata bahwa setengah dari hartanya dia akan bagikan kepada orang miskin. Yang keenam, kita belajar dari Maria Magdalena. Apa yang dia lakukan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia menjumpai Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-14, kita akan lihat satu ayat ini.
Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Dikatakan ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada seorang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak narwastu ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari, ya. Ambil aja standar 100.000 ya. Jadi 100.000 kali 300 dinar kan, kali 365 itu 1 M. Bayangin, uang 1 M ya, dipakai untuk mengurapi Yesus. Ada banyak orang terlalu pelit ya. Sampai ada lagu persembahan kami sedikit sekali ya. Kalau kebetulan gereja itu lupa tarik kolektor, senang sekali. Karena itu saya di gereja kita, saya tidak mau seperti itu ya. Kita bukan abang kredit yang tarik ya, yang minta tarian, enggak. Kita kasih amplop, kalau mau ambil, nah masukkan begitu ya. Jadi dengan sukarela, memberi itu dengan sukarela. Tuhan tidak melihat nominal, tapi gengsi kita aja ya. Kalau memang nggak punya, nggak ada yang diberikan, ya sudah, nggak usah kasih, nggak usah ngutang-ngutang begitu ya. Ada orang, oh ya lupa bawa dompet, utang dulu begitu ya. Ini tidak benar begitu ya. Lihat, belajar dari Maria Magdalena, dia memberi yang dia bisa berikan untuk Tuhan, suatu nominal yang sangat besar, tapi dia rela berikan karena dia tahu Yesus adalah Tuhan yang telah melepaskan, membebaskan banyak orang. Oke, yang ke-7 kita akan belajar dari Yesaya, seorang nabi yang bernama Yesaya. Kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan yang kedua. Perikop ini berjudul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap lagi dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Ketika Yesaya menjumpai Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia ketakutan karena dia seorang yang najis bibir, bibirnya tidak kudus, bibirnya banyak dosa ya. Tapi dia bela diri, dia berkata, "Karena aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir." Tidak ada alasan ya, kita tinggal di tengah-tengah orang berdosa, kita ikutan berdosa. Tinggal di tengah-tengah orang yang suka menipu, kita jadi menipu. Tinggal di tengah-tengah orang yang suka gosip, kita jadi penggosip. Tidak ada alasan ya. Justru karakter kita akan teruji ketika kita ada di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini. Kalau memang kita bukan penggosip ya, meskipun tinggal di tengah-tengah orang yang suka gosip, kita nggak akan pernah menggosip.
Di tengah-tengah orang yang suka menipu, kalau pada dasarnya kita punya karakter yang jujur, kita tidak akan terpengaruh. Amin. Justru disitulah kita bisa membuktikan siapa kita dengan lingkungan kita, ya, dengan itu tantangan begitu ya, untuk kita bisa menunjukkan siapa kita. Nah, karena dia najis bibir, dia ketakutan berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ada salah satu serafim malaikat, dia ambil bara yang diambil dari mesbah, ya, dengan sepit. Ya, malaikat rupanya tidak kayak orang Kalimantan. Orang Kalimantan lebih hebat loh. Saya pernah ke Kalimantan lihat orang jual pisang goreng, ya. Dia tidak pakai jepit untuk dia. Jadi dia masukkan pisangnya, dia balik dengan tangannya gitu ya. Saya sampai heran, iki kok koyok sulapan begitu ya. Tangannya bisa masuk di minyak dan tidak apa-apa begitu ya. Malaikat rupanya tidak sakti kayak orang Kalimantan. Nah, malaikat itu mengambil bara lalu menyentuhkan bara ini di mulutnya Yesaya. Hati-hati loh, kalau mulutmu tidak kudus, suka gosip, suka bohong, nanti dinyos sampai bara kapok. Oke, yang keenam, kita belajar dari seorang raja yang kita kenal, yaitu Raja Daud. Bagaimana dia meresponi kehadiran Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Setelah Daud diangkat menjadi raja, apa yang dia lakukan setelah dinobatkan menjadi raja? Daud memindahkan tabut Allah. Tabut Allah waktu itu ada di satu kota di pinggiran wilayah Israel, namanya Kiryat Yearim, ya. Nah, kenapa bisa sampai di sana? Karena suatu hari terjadi pertempuran antara bangsa Israel dan Filistin. Bangsa Israel kalah, tabut itu dibawa oleh orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi ketika tabut itu ada di Filistin? Orang-orang Filistin menempatkan tabut itu di kuil Dagon, dan terjadi sesuatu. Kuil Dagonnya bisa jatuh sujud menyembah kepada tabut perjanjian itu. Mereka, singkat cerita, akhirnya saya pernah bahas ya, akhirnya mereka mengembalikan tabut ini, dan tabut ini diantar oleh lembu, ya, sampai di satu tempat wilayah Israel yang namanya Kiryat Yearim, ya. Jadi 20 tahun tabut itu dibiarkan di Kiryat Yearim, dan ini menggugah hati Daud. Kenapa? Tidak pernah urusin tabut, padahal tabut ini buat orang Israel sangat penting sekali, karena tabut ini melambangkan kehadiran Tuhan, tapi dibiarkan. Daud tidak seperti itu ya, karena itu dia rundingkan bersama rakyat, lalu dia ambil keputusan untuk membawa tabut ini ke Yerusalem. Di Yerusalem dia taruh tabut ini di satu kemah, dan dia berkata, pokoknya kalau tabut ini belum beres, belum dapat tempat, aku nggak mau tidur. Betapa Daud menghormati Tuhan, ya. Dan Yerusalem dijadikan kota pujian, di mana Daud mengatur pujian penyembahan 24 jam di sana. Tetapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana Daud membawa tabut ini. 2 Samuel pasal yang ke-6 di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangin, setiap 6 langkah Daud menyembelih anak lembu dan lembu gemukan. Bayangin, itu jarak antara rumah Obed Edom, ya, bukan dari Kiryat Yearim, tapi dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Berapa jauh, berapa binatang yang dipersembahkan, nilainya berapa, tapi itu yang Daud persembahkan kepada Tuhan. Tidak hanya dia mengorbankan anak lembu dan lembu gemukan, tetapi di ayat yang ke-14, dan Daud
menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Pernahkah Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan sampai menari-nari? Tidak pernah ya. Mungkin hanya choir. Ayo kita belajar meresponi kehadiran Tuhan seperti Daud, ya, tidak hanya memberikan persembahan yang berupa binatang, tetapi dirinya pun dipersembahkan kepada Tuhan. Dia menari-nari dengan sekuat tenaga sampai dia tiba di kota Daud. Dan ketika istrinya yang bernama Mikal, anak Saul, melihat Raja Daud meloncat-loncat, dia geleng-geleng kepala. Dia bilang, ini Raja Edan, ya, tidak punya wibawa. Lawang memuji Tuhan kok sampai seperti itu. Banyak kali kita melihat ya, ketika orang memuji Tuhan dengan semangatnya, wah Edan, begitu ya. Hati-hati loh saudara. Dikatakan Mikal mandul sampai mati. Jadi jangan pernah menghakimi orang yang sedang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hukuman Tuhan akan datang di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan penting sekali bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Penting sekali bagi bangsa Israel. Selama tabut itu ada, mereka mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Tetapi kehadiran Tuhan adalah perlindungan bagi orang benar. Kalau bangsa itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka mereka akan melihat kedahsyatan Tuhan. Mereka akan menerima perlindungan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kehadiran Tuhan akan mendatangkan penghukuman bagi orang berdosa, bagi orang yang hidupnya tidak benar. Karena itu hati-hati. Jadi kehadiran Tuhan itu bisa mendatangkan berkat dan kutuk. Berkat kalau kita hidup benar, tapi kalau hidup tidak benar, hati-hati, kita akan menerima penghukuman dari Tuhan. Kenapa tabut itu bisa dirampas oleh orang Filistin? Karena bangsa Israel waktu itu tidak hidup benar. Pastikan kita hidup benar di hadapan Tuhan, supaya perlindungannya nyata atas kita. Kehadiran Tuhan ini dahsyat loh saudara. Dalam perjanjian baru, kalau imam mau masuk di tempat maha kudus, dia kakinya harus diikat ya, dan di kakinya ada lonceng ya, rincingan begitu. Jadi kenapa seperti itu? Itu menandakan kalau lonceng itu, rincingan itu masih terdengar, berarti imam itu masih hidup. Tapi kalau tidak dengar berarti mati. Karena itu diikat tali supaya bisa ditarik. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk tempat maha kudus. Kalau tidak kudus, tidak benar, mati saudara. Nah, hari ini pun saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa main-main dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Akibatnya akan fatal. Kalau dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu dengan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Nah, bagaimana di dalam perjanjian baru? Sebelum kita lihat kehadiran Tuhan di dalam perjanjian baru, sedikit kita akan lihat kisah tentang bangsa Israel. Ya, kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel sangat penting karena mereka tidak akan mampu berjalan di padang gurun tanpa kehadiran Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-33 dikatakan bahwa Tuhan hadir ketika mereka ada di padang gurun. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan tiang awan dan tiang api. Ya, kalau malam ada tiang awan. Ya. Kebalik, kalau malam ada tiang api, karena malam kan dingin ya, jadi kayak diselimuti api begitu. Itu membuat mereka hangat dan tidak kedinginan. Tetapi kalau siang kan panas banget begitu ya. Tuhan hadir dalam tiang awan yang membuat mereka tidak kepanasan, bahkan membuat mereka sejuk. Tetapi di dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan tidak secara fisik.
tetapi rohnya tinggal di dalam hidup manusia, yaitu saudara dan saya yang telah menerima Yesus. 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6 di ayat yang ke 19. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, Tuhan hadir di mana? Dia tidak hanya hadir, tapi dia tinggal di dalam hidup kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah bait Allah. Kita tidak bisa sembarangan dengan hidup ini, karena ada Allah yang tinggal di dalam hidup ini. Hidup ini, tubuh ini, rumahnya Tuhan. Kalau tubuh ini rumahnya Tuhan, siapa yang berhak atur tubuh ini? Tuhan. Amin. Bukan kita lagi. Firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan sangat dahsyat dan luar biasa. Nanti di ayat penutup ya, tapi sebelum di ayat penutup saya ingin kita melihat satu perkara, bahwa kehadiran Tuhan ini juga penting bagi murid-murid. Kenapa? Kehadiran Tuhan mendatangkan perlindungan. Kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Ketika murid-muridnya berada di Danau Galilea dan ombak mengamuk, angin badai mengamuk, apa yang terjadi? Karena Yesus ada di sana, mereka tidak binasa. Yesus menolong mereka. Yesus menghardi angin itu, dan angin itu diamlah. Bayangin kalau Yesus tidak ada di sana, murid-murid pasti binasa waktu itu. Dan satu kejadian di kota Kana, ketika Ibu Yesus diundang di dalam pernikahan itu, dan Yesus pun diundang, terjadi sesuatu, anggur mereka habis. Di dalam tradisi mereka, anggur itu sesuatu yang sangat penting ya. Justru itu menjadi kebanggaan mereka. Mereka akan menghidangkan anggur yang baik untuk bukti bahwa mereka ini orang berada. Tapi apa yang terjadi? Anggurnya habis. Tapi karena Yesus ada di sana, ada mujizat yang terjadi. Air menjadi anggur. Bahkan anggur hasil mujizat ini jauh lebih baik dari anggur yang telah mereka hidangkan. Sehingga orang berkata, kenapa anggur yang gak baik dihidangkan dulu baru yang baik? Biasanya kalau di pesta yang baik dulu. Orang udah mabuk, minum yang gak enak, gak rasa. Tapi ini kenapa justru anggur yang terbaik dihidangkan di akhir? Kita bisa lihat bahwa kehadiran Tuhan menyelamatkan muka yang punya gawe. Kalau habis orang ngomong apa? Tuhan selamatkan mereka sehingga mereka tidak malu. Ada mujizat yang terjadi. Dan ada banyak hal yang lain. Yang pasti malam ini apa yang ingin sampaikan, kehadiran Tuhan penting di dalam hidup kita. Kita harus bisa menyatakan kehadiran Tuhan bagi dunia ini. Orang harus lihat bahwa Yesus hadir di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi tanda mujizat bagi dunia ini. Mazmur terakhir, Mazmur pasal yang ke-71. Mazmur pasal 71 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama.
Mazmur pasal 71 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah, kita hidup benar, maka orang akan melihat kita ini seperti tanda ajaib. Ada banyak hal yang tidak masuk akal yang terjadi, sesuatu yang seharusnya tidak kita terima, tetapi karena kita hidup benar, kehadiran Tuhan mendatangkan mujizat. Karena itu malam hari ini, mari kita menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi hidup ini miliknya Tuhan. Kita tidak bisa pakai tubuh ini untuk berbuat dosa, tetapi kita pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Saya percaya setiap langkah di dalam hidup ini adalah mujizat. Amin. Engkau yang rindu menjadi tanda mujizat bagi dunia ini, mari persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Berhenti berbuat dosa, hidup di dalam kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Karena itu mari angkat kedua tanganmu dan katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Kami percaya setiap hari adalah mujizat. Setiap langkah hidup kami, mujizat demi mujizat akan terjadi, karena kami menghormati kehadiran-Mu di dalam hidup ini. Tuhan, Kau sudah benarkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Biar kami tidak berhenti sampai di sana. Kami menyadari bahwa tubuh ini adalah milik-Mu karena Engkau telah menebus kami. Dan kami jaga hidup ini. Kami pakai hidup ini bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk menjadi hamba dosa, tetapi kami pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya mujizat akan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami taruh firman-Mu di dalam hati kami, dan biar firman-Mu menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Biar firman-Mu terus menguduskan kami. Firman-Mu mengajar dan menuntun kami untuk kami sampai kepada rencana-Mu yang sempurna. Dan sebelum kami selesaikan ibadat kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.